Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita buka dengan basmalah jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang terima. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kami minta kepadamu ya Allah petunjuk, jalan yang lurus, kemudian segala urusan. Kami minta kepadamu bimbingan untuk menjadi hambamu yang bertakwa. Kami minta kepadamu kesehatan, terjaganya kehormatan diri, dan kami minta kepadamu kecukupan, kekayaan ilmu dan harta. Amin ya rabbal alamin. Terima sekalian, jazakumullah. Alhamdulillah, hari Kamis ini kita kembali bersama untuk saling bermudzakarah, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sela-sela pekerjaan kita, kantor kita, tugas dan amanah yang mungkin masing-masing di antara kita dengan tugas tanggung jawabnya berlari ya, mengejar target-targetan dan capaian kantor yang sama-sama harus kita selesaikan. Jangan lupa ya, kita juga ada tugas dan kewajiban di rumah. Amanah-amanah kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, mungkin kalau masih ada orang tua di antara kita. Terutama tugas beribadah kepada Allah. Untuk itulah ya, hari ini kita sama-sama lanjutkan kajian kita tadabbur suratun Nisa, insyaallah masuki ayat yang ke 38, 39, 40 insyaallah. Para jemaah sekalian, secara tanggal kalau kita lihat di sini di NU online ya, sudah masuki bulan Sya'ban ya. Tanggal berapa Pak sana? Berapa Sya'ban Pak? Yang lihat 10 Sya'ban ya. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan ya Pak ya. Sehat walafiat semuanya. Hari ini saya takziah kerabat wafat ya, meninggal dunia di umur 50-an, yang satu 70 tahun. Jamaah ya, dan kawan. Jamaah sekalian, jazakumullah. Hari ini kita masuk suratun Nisa ya. Di surah An-Nisa ini khususnya dari mulai ayat ke-34. Kemarin kita sudah membahas terutama banyak mau'izah ya, nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya, dan firman-Nya dalam ayat-ayat qauliyahnya. Misalnya 34, bagaimana kita seorang laki-laki menjadi leader dalam rumah tangga. Kemudian juga ayat ke-35-nya, kalaupun mentok ya, terjadi syiqaq. Apa syiqaq? Perselisihan suami istri, diupayakan jangan cerai dulu ya, tapi cari solusi dengan mediasi ya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Upayakan kalau ada masalah rumah tangga itu jangan langsung cerai. Ayat 36-nya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan adab-adab, totok kromo ya, etika bagaimana dalam berkeluarga itu ada rambu-rambu yang penting diperhatikan dalam rumah tangga. Dan salah satunya adalah selain membangun kedekatan hubungan kepada Allah, diperbaiki juga menjalin kekerabatan. Dari mulai orang tua, wa bil walidaini ihsana
wa bidzil qurba wal yatam wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junud ya was sahibil jambi wa ibnis sabil. Dan di penghujung ayat Allah katakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, kita yang sama-sama terus belajar memperbaiki level keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Para jemaah sekalian, ada karakter yang sangat Allah tidak sukai, ya, Allah tidak cintai. Itu Allah sebutkan dalam penghujung ayat ke-36. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang man kana mukhtal al-ikhtiyal dan at-tafakhur, itu adalah perbuatan diharamkan. Apa itu ikhtiyal? Ikhtiyalan itu adalah sombong yang terlihat dari gerak-gerik, itu namanya al-ikhtiyal ya. Kesombongan yang terlihat dari gerak-gerik perlakuan ya. Adapun at-tafakhur, kata Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan at-tafakhur adalah sombong yang kelihatan dari isi dan gaya bicara. Ini dua-duanya, Pak. Karena orang sombong tuh biasanya begitu ya. Maaf yang menampakkan terlampau sesuatu yang menonjol dengan sikap karakternya, atau dia sombong dari rendahkan orang lain dengan lisannya, atau diri sendiri. Sebutkan penjelasan hubungan dengan bahkan jemaah sekalian, Allah lanjutkan juga dalam ayat 30. Siapa itu orang yang sombong? Al-ikhtiyal dan at-tafakhur ini alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang sangat bakhil dan mengajak manusia juga berbuat bakhil. Makanya para jemaah sekalian, kalau pengen jadi suami disayang istri dan anak-anak, jangan jadi orang bakhil ya. Harus apa? Gemar berbagi ya. Bahkan dikatakan kepada kita dalam ayat ini, wa yaktumuna ma atahullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa-apa yang datang dari Allah, min fadlih, kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih. Apakah itu hidayah, apakah itu ilmu, apakah itu harta, apa itu penyembunyian kebenaran. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang tercela. Contoh sederhana Bapak-bapak. Jawab ya Pak ya. Ini enak banget pada pojok-pojok dari siang aja. Pak, punya duit ya Pak? Pak, punya duit nggak? Punya? Oke. Jangan sampai antara kita ya para jemaah sekalian, istri kita, anak kita membutuhkan sesuatu, apalagi mungkin ada proposal ya, apakah proposal lewat pengurus tertentu ya, atau mungkin ada teman pinjam uang, atau mungkin ada orang lain yang butuh bantuan kita. Kemudian kita bakhil dan mengatakan, sama saya juga lagi susah, saya masih ripuh Pak. Hati-hati. Mungkin ada bujangan yang belum nikah, pengen nikah, butuh subsidi modal buat pinjaman gitu ya. Padahal Allah begitu banyak kasih kenikmatan kita, tapi kita memperlihatkan apa? Kerumitan-kerumitan, kesulitan-kesulitan, dan bentuk apa? Kufur terhadap nikmat Allah ini yang tercela. Hanya Allah tidak suka pada orang-orang yang mereka pelit, bakhil ya, dan orang-orang yang menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita dalam sebuah hadis. Di dalam tafsir Al-Munir dikatakan, diangkat hadis ini ya,
La yadkhulul jannah, tidak ada, atau maaf, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, ya, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu mithqala dzarrah, ada apa? Sekecil pun unsur kesombongan. Ini kata dalam, tidak akan masuk. Faqala rajulun. Nah, ini ada sahabat nanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, fulan itu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana nih? Yang suka makanya bagus, bajunya bagus gitu ya. Kemudian sendalnya bagus. Apa kata Rasulullah? Apakah itu termasuk kesombongan? Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul jamal. Bagaimana jamaahnya? Kalau ada kita punya baju bagus, apakah harus pakai yang jelek gitu ya? Punya mobil bagus harus pakai yang jelek, takut sombong. Dalam hadis ini dijelaskan. Kata Rasulullah, ketika orang bertanya, bagaimana? Ada bulan suka bajunya bagus, sandal bagus, mungkin ya, jangannya bagus gitu ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Ini kata Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Jadi kalau jamaah sekarang punya benda-benda yang bagus dipakai, pakaiannya bagus, ya, jangan mencela orang lain, teman kita yang memakai bagus itu. Kenapa? Karena itu belum tentu kesombongan. Karena Allah juga mencintai keindahan. Ya Pak ya. Ini tahu kali masih punya istri ya. Jangan lupa Pak berdandan. Sebagaimana kita ingin istri kita berdandan buat kita, kita pun berdandan buat istri kita. Ya. Kerjanya wanginya minta ampun, harum. Di rumah ya pulang kerja nggak rapi-rapi, kesem pakai asal-asalan, hati-hati ya. Tetap harus rapi. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan cinta pada keindahan. Kemudian Rasul menyebutkan yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haq. Apa itu? Tidak mau menerima kebenaran, ya. Artinya sikap meremehkan kebenaran, dan wagomtun nas, dan menganggap rendah dan hina orang lain. Itu adalah masuk dengan kesombongan. Apa itu? Menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan orang lain. Ini adalah kesombongan jemaah. Dan dikatakan dalam hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak akan mereka masuk ke dalam surga Allah. Ini kita nasihat ya buat kita jamaah sekalian, jazakumullah ya. Jangan sampai ketika pas ngumpul tuh, mohon maaf ya, banding-bandingkan harta gitu. Kita punya apa, di sana belum punya apa. Antara sepupu ya, makan ya, saling merendahkan, ini tidak boleh para jemaah sekalian ya. Jadi ini bahaya ya. Bahkan Nabi SAW mencela ya sikap apa tadi, al-bakhil. Lain sombong adalah bakhil yang tercela. Ayyudain adwa'u minal bakhil. Kata Rasulullah, penyakit ya, penyakit apa yang lebih bahaya daripada kikir? Iyyakum wasyuh fa inna halaka man kana qablakum bil bukhl. Amarhum bil bukhli fabakhilu wa arhum bil qati'ati faqau wa amarhum bil fujur fafajaru. Janganlah kalian bersikap bakhil. Orang-orang sebelum kalian ini hancur karena kebakhilan mereka. Mereka saling memerintahkan untuk bersikap bakhil, memutuskan hubungan silaturahmi dan melakukan tindakan mungkar, dan akhirnya sikap bakhil itu putuslah silaturahmi dan tindakan mungkar biasa mereka kerjakan. Ini para jamaah sekalian. Jadi dalam membangun kekerabatan itu, selain kita rumah tangga maksimal memberikan nafkah istri anak-anak, jangan ya, kita lupa juga perhatikan
keluarga besar kita. Ada orang tua, ada mertua, ada adik ipar, ada kakak ipar yang butuh bantuan support kita. Ini penting diperhatikan dalam interaksi, membangun bonding dalam rumah tangga. Jangan sampai kita menjadi suami-suami yang bakhil. Karena dalam Al-Quran tidak ada karakter takwa kecuali Allah pasti menyebutkan beberapa ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Gemar memberi, gemar berinfak. Kalau fakir miskin saja kita berinfak gemar, apalagi kepada istri harusnya. Ya. Bapak kan kasih nafkah buat istri, Pak. Betul, Pak? Ngasih, Pak, nafkah, Pak. Ngasih nafkahnya itu uang belanja, uang minum, uang makan, atau ada tambahan, Pak? Atau jangan-jangan duitnya dipegang istri semua nih? Hah? Iya, gitu. Saking cintanya istri saya mah. Bapak dari anak ya, ala kadarnya ya, sedih banget ya. Ini ada kadang-kadang, Pak, sebagian di problem rumah tangga yang sering kami dampingi ya. Dipegang semua sama istri, istrinya tidak amanah, masalah juga. Ada dipegang oleh semua suaminya, semua uangnya. Suami terpelit, masalah juga. Ini jadi problem. Makanya sebetulnya kan pengelolaan keuangan tawazun, seimbang. Istri kita berikan keluasaan juga, kelebihan nafkah, bukan hanya makan minum, tapi ada nafkah. Mungkin dia pengen sedekah, mungkin dia pengen jalan-jalan, mungkin dia pengen itu saudaranya. Upayakan ada nafkah lebih, Pak. Jangan sampai mepet-mepet, ya ketat-ketat banget. Ya, bakhil. Dan ayat ini Allah katakan kaitan bakhil dengan keluarga, dengan rekan, dengan pertemanan. Ini karakter yang tercela yang harus kita jauhi para jemaah sekalian. Dan orang-orang beriman harus menjauhi dari karakter bakhil, sombong, baik sifat, karakter, perbuatan, dan lisan yang merendahkan orang lain. Bahkan dikatakan, yakum masyuh, hati-hati kalian dengan bakhil, karena orang sebelum kalian itu hancur karena kebakhilan. Betapa banyak jamaah ya, suami-suami yang ditinggal pergi sama istrinya karena bakhil, terlalu pelit sama ya, istrinya, pasangannya. Ini berbahaya sekali. Dan Allah katakan, siapa juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa'tadna lil kafirina adzab muhina. Selain orang sombong, mukhtalan fakhur, orang-orang bakhil, dan orang-orang yang menyembunyikan nikmat Allah itu, padahal mampu, padahal bisa ini, bisa itu, padahal bisa segalanya Allah kasih nikmat banyak, dia sembunyiin. Pura-pura susah, rumit hidupnya, banyak masalah. Kufur nikmat Allah. Ini Allah berikan azab pada mereka. Dan siapa? Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ya. Yaitu dalam ayat 38, dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah ria'an nas, mereka ingin dilihat oleh orang lain. Ingin mendapatkan pandangan-pandangan lain ya dari orang lain para jemaah. Ini pun merupakan sifat tercela. Dia infak ya, dia sedekah, tapi ingin tersohor, terkenal. Hati-hati jemaah sekalian. Kami ingatkan ya, untuk diri pribadi dan ma'asyiral muslimin yang mendengar ini, baik offline atau online. Kita terus belajar minta kepada Allah, diperbaiki Pak infak-infak kita, sedekah kita di komplek kita, perumahan kita, mungkin ya di majlis-majlis taklim yang kita bina. Jangan sampai ria'an nas, disebut-sebut, pengen dipuji-puji. Ya. Meskipun hati ini sangat pengondisian, controllingnya itu luar biasa Pak. Karena masalah ikhlas ini, beribadah karena Allah itu ya setan tidak akan pernah ridho juga ya kita ikhlas itu. Makanya kita harus betul-betul berupaya. Karena salah satu 3 golongan yang mereka diadab oleh Allah, dimasukkan ke neraka itu adalah salah satunya, selain orang alim yang berpengetahuan tapi ria pengen disebut orang alim Al-Quran, dan salah satu adalah ahli sodakoh. Jadi dia pengen sedekah itu disebut sebagai orang yang dermawan. Makanya kalau kita masih bisa para jamaah sekalian sedekah dengan sembunyi, lakukanlah dengan sembunyi. Kalau masih bisa gitu ya. Kalaupun sirra wa'adah, mau terang-terangan juga, jamin insya Allah kita masih terjaga kontrol saat itu. Ya silakan saja, nggak masalah. Toh infak itu juga dalam keadaan sirran wa alaniyah, mau sembunyi atau terang-terangan. Ini masalah hati ya.
Belum tentu juga orang yang ketika sedekah dibacakan dia riya, belum tentu juga. Ya, para jemaah sekalian jazakumullah. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Mereka ini kenapa riya? Tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang ketika berinfak itu sedekah ke anak pengen balas budi. Hati-hati jemaah. Padahal anak tanggung jawab kita, istri tanggung jawab kita. Sedekah juga, apalagi zakat mal itu mah kewajiban kita. Ya. Ini ada orang zakat mal ke keluarga besarnya, pengen dia supaya nurut sama kita. Ini ada salah kaprah. Kan di dalam ayat ini para jemaah sekalian Allah ingatkan, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apa itu karakter setan? Tadi kembali, pelit, bakhil, hitungannya tajam, bukan hitungan menghitung supaya manajemen keuangan, bukan. Tapi hitungannya tajam, akhirnya semua dihemat. Bakhilnya minta ampun, padahal kalau mati pun nggak disedekahin, uang nggak akan kebawa. Harta juga. Bahkan menjadi amal-amal buruk. Betapa banyak kami mendampingi rumah tangga itu, di antara mereka yang ribut masalah warisan, Pak, ya, karena orang tuanya banyak harta. Makanya jamaah sekalian ini boleh amalkan doa, Pak. Doanya gini, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zaujin tushayyibuni qabdal masyib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban. Nah, yang keempat ini artinya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang membawa bencana. Karena ada orang punya harta tapi bencana buat dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bencana? Ya, tidak di zakat mal, sampai nisab dan haulnya, tidak disedekahkan. Harta itu tidak digunakan buat apa? Buat menyambung silaturahmi, buat ibadah fisabilillah, tidak, tapi buat sombongan, keangkuhan. Bahkan kalaupun berinfak, ria'an nas, pengen dipuji, disanjung, disebut-sebut, ya. Kalau tidak sebut-sebut, dia tidak ada semangat berinfak. Kalau tidak ditulis namanya, dia akan jadi berkurang infak ini. Hati-hati. Terusin terus ya Ma, ya, bahwa karakter takwa itu berinfak, bukan hanya berinfak tapi yang terbaik dan plus ikhlas. Infaknya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa madza 'alaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, di dalam ayat ini, ya, dan apa sih beratnya atau mudorotnya bagi mereka kalau mereka ini beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah mengetahui keadaan sesuatu. Diungkit lagi Pak tentang harta, infak, jangan pelit, jangan bakhil. Evaluasi lagi kita menafkahi keluarga kita. Tanya lagi Pak pada istri anak, kita ada kesan pelit nggak? Oh ya, ada kesan pelit. Gimana pelitnya? Apa yang perlu diperbaiki? Tanya lagi Pak. Agar apa? Agar kita menjadi pasangan dan suami yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Salah satunya bukan hanya tauladan dan akhlak, tapi baik dari memberikan nafkahnya kepada anak istrinya, pada orang tuanya, menolong saudara dan saudarinya. Kenapa? Kata Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Di penghujung ayat ini Allah tidak akan menzalimi kebaikan kita jemaah sekalian yang sudah kita berikan, sudah kita lakukan, dan pernah kurangi oleh Allah.
Begitu dosa-dosa yang kita kerjakan, bahkan dalam surah Az-Zalzlah kita sering baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita kerjakan pada anak, Pak, mohon maaf ya, mungkin anak kita pesantrenkan puluhan juta, kita kuliahkan puluhan juta, kita akan menuai kebaikannya nggak? Itu pasti nggak mungkin nggak. Kita bersedekah, kita berinfak, kita banyak beramal soleh, kita banyak mensupport perjalanan dakwah, kita bantu saudara-saudari kita yang kekurangan. Apa itu akan dihitung oleh Allah? Tidak. Begitupun dosa-dosa yang kita kerjakan tidak akan. Jadi kalau kita bertobat, mohon ampun, ada dosa sama dami, kita pernah gibah, kita minta maaf sebelum di akhirat dihitungnya ya. Minta maaf, orang tua, keluarga kita minta maaf. Mudah-mudahan kesalahan dosa kita Allah ampuni, bukan ditambah, tapi benar dihilangkan oleh Allah. Dan Allah itu, Pak, la yazlimu mithqala dzarrah. Tidak mungkin Allah tuh menyelisihi janjinya, tidak akan pernah zalim. Jadi kalau kita banyak kerumitan masalah rumah tangga itu ya bukan karena siapa-siapa, kan masalahnya ada di kita. Kenapa sih bini begitu? Kita bermasalah. Kenapa sih anak begitu? Kita bermasalah. Bukan hanya bicara qadarallah masyafa'al, bukan hanya bicara gitu. Tapi kita muhasabah, evaluasi. Ya. Karena orang yang berbuat kebaikan itu, bahkan dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Zul menyebutkan, bahkan hatta sampai orang-orang kafir sekalipun, Mbak, berbuat baik, misalkan contohnya dia sedekah bantu orang, itu akan dapat lagi kebaikan harta itu, walaupun di dunia saja. Kalau kita insya Allah di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Nggak pernah, Pak, sia-sia. Bapak-bapak meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas etos kerja makin baik, belajar lagi, itu nggak mungkin sia-sia, Pak. Masuk lebih pagi, pulang misalkan lebih akhir, rapat juga serius, tanggung jawab, amanah, komitmen, itu nggak akan mungkin sia-sia, Pak. Pasti Allah akan memberikan balasan terbaik buat kita ketika kita memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan oleh Allah. Walaupun caranya ya dengan cara Allah kita tidak pernah tahu. Mungkin ada jamaah yang gimana Ustaz, mutasi nggak jauh-jauh, gimana Ustaz walaupun jauh tetap banyak kemudahan, gimana Ustaz begini begitu amanah kerja. Coba ya, perbaiki diri, pantaskan kita ditolong oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita berikan itu pasti akan kembali buat diri kita. Begitupun kebaikan atau kejelekan. Ada orang berselingkuh di pekerjaan, dia mewarisi kejelekan itu pada keturunannya kalau belum bertobat. Akan dapat, jangan tagih. Kalau dia bertobat, sudah urusan Allah, semoga Allah ampun. Ada orang korupsi juga begitu, ya. Akan terlihat keburukan-keburukan pada anak-anaknya. Wa'iyadzubillah. Tapi ketika dia bertobat, insya Allah Allah ampuni, kembalikan ya hartanya ke negara misalnya. Semoga Allah ampuni. Saudara Allah dengan hamba tersebut. Intinya adalah innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Yang pelit ya rumit urusannya. Yang sombong wa'atadna lil kafirin adzaban muhina. Allah hinakan nanti. Ini peringatan-peringatan dari Allah. Jadi kalau kita nggak mau berubah, ya itu adalah terserah kepada diri kita. Allah sudah ajak kita, jamaah. Tidak bisa berubah siapa? Ya orang yang nggak mau berubah. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak yang kita benahi, Pak, negara ini ya sekarang. Kan kita dapat info terbaru ya. Ada korban jadi tersangka. Aneh-aneh aja. Dia korban, dia menyelamatkan hartanya, ya. Dia ngajar hartanya terus jadi tersangka. Ada diundang jadi saksi, tersangka. Ini wa'iyadzubillah. Yang geliknya tadi ya, korban jadi tersangka. Ini gimana ceritanya negara? Ya Allah, semoga berikan kebaikan-kebaikan ya Pak buat negara kita, pimpinan kita yang baik semuanya ya. Tahun 2026 ini ya, semoga Allah berikan hidayah buat
negara kita, pimpinan negara kita makin baik semuanya ya, penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kembali kepada kita ya, serumit apapun urusan kita, ketika kita memperbaiki diri itu, dan Allah pasti akan memberikan perbaikan itu. Allah nggak zalim kepada kita, para jamaah sekalian. Bahkan Allah katakan yudha'ifha wa yu'ti min ladun ajran 'azima, diberikan pahala yang besar ya. Satu kebaikan bisa 10 sampai 700 kali lipat dalam surah Al-Baqarah. Ini Masya Allah ya, subhanallah para jemaah sekalian. Ya, hari-hari kita penuh dengan kebaikan, teruslah berbuat baik dari orang-orang terdekat, teruslah menjadi pegawai yang bertanggung jawab dan amanah. Toh, amanah tanggung jawab itu juga akan kembali kepada kita. Perkara naik pangkat, perkara rezeki itu, pantaskan aja diri kita kepada Allah. Nanti Allah Maha melihat, Kau Maha tahu. Insya Allah berikan juga kepantasan itu buat kita. Tidak ada orang berbuat baik dapatnya buruk, nggak ada. Yang baik dapat baik, yang buruk justru malah dapat keburukan. Kalaupun kita adalah dalam keburukan, segera kembali kepada Allah dan bertobat selagi Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita selesaikan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.